Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hayati, NPM 18160134, Prodi PGSD 6A. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Indahnya kebersamaan dan bersyukur atas keberagaman. Anak-anak, Ibu harap kalian harus lebih semangat belajarnya, meski belajarnya di rumah. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa, ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhaman rahimin. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajarannya ya. Di sini Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Di antaranya yaitu ada rumah adat, makanan khas, macam-macam bunyi pantul, dan bekerja sama dalam keberagaman. Di Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman. Di antaranya yaitu suku bangsa, pakaian adat, rumah adat, tari daerah, alat musik, lagu daerah, dan bahasa daerah. Kita perlu mensyukurinya karena kita dapat menikmati dan memiliki semuanya. Kali ini Ibu akan mengenalkan rumah adat tradisional. Di antaranya ada rumah Aceh dari Aceh, rumah gadang dari Sumatera Barat. Selain rumah adat, Ibu juga akan mengenalkan makanan khas tradisional di Indonesia. Di antaranya ada lontong sayur dari Jakarta, sego jamblang dari Cirebon, dan nasi gudeg dari Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan khas tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak, suaranya nyaring terdengar. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar. Sekarang Ibu akan jelaskan sifat dari bunyi. Sifat bunyi ada dua, yaitu yang pertama pemantulan bunyi dan yang kedua penyerapan bunyi. Yang pertama pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda keras. Contohnya pada kaca, dinding, dan kayu. Yang kedua ada penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian peredam bunyi. Contohnya seperti benang wol dan karpet. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama ada gaung atau kerdam, dan yang kedua ada gemak. Gaung kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Contohnya seperti kita bersuara tetap jaga kesehatan. Contohnya itu seperti kita berada di ruangan kan. Berada di ruangan, kita terus berteriak, tetap jaga kesehatan. Nah, seperti itu. Terus suara kita tuh memantul. Karena apa? Karena jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Dan yang kedua ada gemak. Gemak terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Seperti rumah yang terjadi pada tempat yang permukaannya keras dan rapat. Nah, contohnya itu seperti gua, limbah, dan bukit.
Nah, jika kita melakukan pendakian ke bukit, yang kita butuhkan itu adalah kerjasama di antara tim. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang bisa memberikan contoh kerjasama? Kira-kira apa ya? Nah, ibu akan memberikan contoh kerjasama dalam keberagaman, yaitu contoh di sekolah membersihkan kelas, contoh di rumah membersihkan ruang TV, dan contoh di masyarakat gotong royong atau membuat saluran irigasi. Dengan adanya kerjasama, kita dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Sekarang ibu jelaskan hal-hal yang dapat memupuk kerjasama, yaitu yang pertama, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, keinginan untuk berbagi ide dan pikiran. Dan yang ketiga, mempunyai keinginan atau tujuan yang sama. Demikian pembelajaran kali ini yang udah ibu sampaikan. Terima kasih. Dan bila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.